Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Faizal Lubis. Di sini saya akan sedikit sharing, menerangkan tentang ru'yatul hilal, yang mana di sini sering menjadi perdebatan, sering menjadi permasalahan di kalangan umat Islam dalam menentukan awal bulan Ramadan, menentukan awal Idul Fitri, dan menentukan awal Idul Adha. Apa yang dimaksud dengan ru'yatul hilal? Ru'yatul hilal adalah merupakan kriteria penetapan awal dalam kalender Hijriah dengan melihat hilal secara langsung. Adapun yang dimaksud dengan istikmal adalah apabila hilal yang kita pantau tidak terlihat atau terlihat tetapi ketinggiannya masih kurang dari 2 derajat, maka bulan Hijriah harus berjalan dan digenapkan menjadi 30 hari. Dasar hukum dan metode ru'yatul hilal. Ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yaitu penampakan bulan sabit yang pertama kali nampak setelah terjadinya ijtima. Apa itu ijtima? Yaitu konjungsi. Dan di bawah nanti akan disebutkan 3 metode yang dapat digunakan dalam rangka melakukan ru'yatul hilal. Selanjutnya yaitu hilal. Ada pertanyaan yang juga sering mengemuka, yaitu apa sih yang dimaksud dengan hilal dan bagaimana cara menentukannya. Nah, hilal adalah bulan sabit tertipis yang berkedudukan rendah di atas cakrawala di sebelah langit, sebelah barat, dan telah dilihat setelah terbenamnya matahari. Jadi waktu yang tepat untuk melihat hilal adalah selepas terbenamnya matahari, memasuki malam tanggal 30 di bulan Hijriah. Kemudian bila hilal berhasil terlihat di atas ufuk yang telah mencapai ketinggian lebih dari 3 derajat, maka hal tersebut menunjukkan telah masuknya awal bulan baru Hijriah. Akan tetapi tidak selalu hilal berhasil dilihat, sebab adanya beberapa faktor yang mempengaruhi proses terjadinya hilal tersebut. Di antaranya yaitu cuaca. Oleh karena itu, bila hilal tidak berhasil dilihat atau terlihat tetapi hanya memiliki ketinggian kurang dari 3 derajat, maka harus menyempurnakan 30 hari terlebih dahulu sebelum menentukan telah masuknya bulan baru tahun Hijriah, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis di bawah nanti. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penentuan awal bulan Komariah dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu hisab dan ruqyat. Dan hisab sebagai pengantar ruqyat. Dengan hisablah seorang peruqyat hilal dapat mengamati posisi hilal berada, sehingga hisab tidak dapat serta-merta langsung dapat menentukan awal bulan. Mungkin dipertanyakan mengenai kenapa harus melihat hilal. Bukankah data epimeris yang digunakan untuk menghitung awal bulan Hijriah merupakan data yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi? Kenapa harus melihat hilal? Padahal dengan hisab saja sudah cukup dan menghemat biaya dan waktu. Berikut penjelasan tentang dasar hukum ru'yatul hilal adalah sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Disebutkan di dalam hadis tersebut, yaitu berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Kemudian apabila kalian terhalang, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Untuk bulan-bulan Hijriah lainnya dikiaskan dengan bulan yang terdapat
atau bulan yang terdapat di dalam hadis di atas. Jadi jelas yang dapat menentukan telah masuknya bulan baru kalender Hijriah adalah Ruqyatul Hilal. Sehingga dengan berargumen pada hadis di atas, penentuan awal bulan Qamariyah menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu harus memenuhi salah satu dari 5 syarat di bawah ini. Yang pertama, bulan sebelumnya telah sempurna 30 hari. Yang kedua, melihat hilal di mana ketinggiannya harus minimal 3 derajat. Yang ketiga, mempercayai orang yang telah melihat hilal. Yang keempat, kabar orang terpercaya perihal terjadinya penglihatan hilal. Yang kelima, berijtihad mengenai masuknya awal bulan Qamariyah. Kemudian, siapakah yang dapat menentukan telah masuknya awal bulan Hijriah dengan Ruqyatul Hilal? Siapa saja yang dapat dipercaya dan memiliki sifat adalah tidak melakukan dosa sebelum bertaubat dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil sebelum taubat, dapat menentukan telah masuknya awal bulan Hijriah dengan Ruqyatul Hilal melalui persaksian yang diucapkannya. Dengan persaksiannya, orang yang memiliki kriteria di atas dapat diikuti dan persaksiannya tersebut dapat menentukan masuknya awal bulan Hijriah. Hal ini berlandaskan pada ketetapan takrir Nabi dengan pernyataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an yang berartikan, aku mengabarkan kepada Nabi Muhammad bahwa aku telah melihat hilal. Kemudian beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Ketetapan Nabi yang lain dengan pernyataan seorang Arab Badui yang berartikan sesungguhnya seorang Arab Badui bersaksi di hadapan Nabi Muhammad telah melihat hilal, kemudian beliau Nabi memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan perawi lainnya. Kedua hadis di atas secara jelas menunjukkan bahwa mempercayai orang yang telah melihat hilal termasuk dari hal yang dapat menentukan masuknya bulan baru kalender Hijriah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian metode Ruqyatul Hilal. Dalam melihat hilal ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Berikut 3 metode Ruqyatul Hilal secara berurutan. Metode menggunakan yang pertama, metode menggunakan mata telanjang tanpa menggunakan alat bantu optik sama sekali. Ini menghasilkan fenomena kasat mata telanjang. Yang kedua, metode yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu optik, terutama teleskop, namun masih tetap mengandalkan penglihatan mata. Yang ketiga, metode dengan menggunakan alat optik, terutama teleskop, yang terangkai dengan sensor atau kamera. Sensor atau kamera ini dapat memproduksi denyut elektronik yang dapat diolah menjadi citra atau gambar. Ini menghasilkan fenomena kasat kamera. Yang populer dan yang lebih banyak dilakukan dari ketiga metode di atas adalah metode kedua, yaitu dilakukan dengan menggunakan alat bantu optik, terutama teleskop, namun masih tetap mengandalkan penglihatan mata. Mungkin ini sedikit sharing saya mengenai Ruqyatul Hilal dan metodenya. Barangkali banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.